Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Saudara-saudaraku, warga media sosial DPR RI, alhamdulillah kita sekarang sedang menjalani saum Ramadan. Sebuah event yang luar biasa. Di antara 5 rukun Islam itu, saya menganggapnya ini adalah sebagai rukun Islam yang istimewa. Kenapa? Karena kita tahu, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia itu adalah manusia yang paling takwa. Ketika orang sampai kepada derajat takwa, dia sampai kepada kesempurnaan jati dirinya, kesempurnaan pribadinya. Kalau sholat tujuannya adalah contoh tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah kemungkaran. Kalau zakat adalah li'alla yakuna daulatan bainal aghniya, untuk pemerataan, ya. Kalau haji tujuannya antara lain adalah liyazkurusmallah, agar kita eling kepada Allah. Tapi kalau saum luar biasa, la'allakum tattaqun, agar kita sampai kepada puncak kesempurnaan pribadi manusia, yakni derajat orang takwa. Ini istimewanya saum. Itulah sebabnya banyak orang mengatakan bahwa saum itu adalah sebuah pusdiklat, pusat pendidikan dan pelatihan agar sampai kepada derajat takwa. Tapi sayang, banyak orang yang takwanya itu hanya musim Ramadannya saja. Dan bisa jadi kita semua adalah termasuk yang itu. Contohnya apa? Contohnya ketika saum, kita tidak berdusta, ya kan? Ketika saum kita tabah, ketika saum kita sholat tahajud, ketika saum kita amanah. Setelah selesai saum, masjid juga jadi kosong lagi, ya kan? Zakat fitrah jadi biasa lagi, dan kita biasa hoax lagi. Yang suka hoax, biasa fitnah lagi, biasa tidak amanah lagi. Inilah yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagi ormas-ormas Islam, bagi DKM, bagi sekolah-sekolah Islam, bagaimana saum itu dirancang sedemikian rupa sebagai pusdiklat untuk sampai kepada derajat manusia paling tinggi, yakni orang takwa. Apa ciri orang takwa itu? Banyak sekali, tapi saya ambil salah satu ayat dalam Al-Quran, ya. Pertama, ciri orang takwa itu adalah as-sabirin, orang yang tangguh, yang tahan uji, tahan banting. Kalau kita kerja dalam keadaan kenyang, itu adalah biasa. Tapi kerja dalam keadaan lapar, itu adalah luar biasa. Inilah yang saya kira dipunyai oleh orang-orang kuning, Jepang, Cina, Korea. Mereka makannya juga bubur ayam, ya enggak? Dengan sumpitnya itu dalam keadaan terbatas, tapi mereka kemudian terbukti. Mereka punya ketangguhan yang luar biasa. Itu ciri takwa yang pertama, as-sabirin, tangguh, tahan uji, tahan banting, produktif. Yang kedua, ciri orang takwa itu adalah as-shadiqin. Apa as-shadiqin itu? Adalah amanah, jujur, tidak dusta. Itulah sebabnya orang tua kita dulu mengatakan, barang siapa yang berdusta sedang saum, itu batal, ya kan? Sebetulnya begitu. Jadi ada perasaan ketika kita sedang saum, itu batal. Tapi sayangnya, maaf, ada perasaan ketika kita sedang saum, kita bohong, itu batal. Tapi setelah saum, kita bohong, tidak apa-apa lagi. Dan nanti setelah saum itu kita berharap bahwa jika kita berdusta, berbohong pada suatu hari, maka batal hari itu. Ini yang diharapkan dengan didikan ibadah saum, as-shadiqin, yang lebih jujur, lebih amanah, lebih adil. Yang ketiga, ciri orang takwa itu, ini bukan menurut saya cuplik seluruhnya dari Al-Quran, adalah al-qanitin. Apa al-qanitin itu? Adalah orang yang patuh. Patuh kepada apa? Patuh kepada aturan, kepada regulasi, kepada konstitusi, kepada hukum, ya. Dan ini yang menjadi kelemahan kita.
Itulah sebabnya dalam ibadah saum ini kita diminta untuk mempelajari Al-Quran. Atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, taat kepada hukum dan kepada pemimpin-pemimpin kita. Ya, selama saum kita juga lebih patuh, sholat subuh lebih tepat, ya kan? Sholat maghrib lebih tepat, zuhur asar lebih tepat, isya lebih tepat, bahkan tarawih lebih tepat, bahkan tahajud pun lebih tepat. Itu adalah al-qanitin, patuh kepada aturan-aturan dari Allah dan aturan-aturan lain yang nanti ditimpakan kepada kita. Yang keempat, ciri orang takwa itu adalah al-munfikin. Apa al-munfikin? Orang yang punya kepedulian. Karena lapar, kita peduli, ya kan? Karena sama-sama dalam keadaan saum, kita peduli. Itulah sebabnya sedang saum itu zakat, infak, sedekah meningkat. Tapi sebetulnya itu bukan tujuan akhir zakat, infak, sedekah, saum. Tujuan akhirnya adalah agar nanti setelah kita saum kita tetap peduli. Yang terakhir saum itu adalah al-mustaghfirin. Biasa bangun dini hari untuk melaksanakan tahajud, mohon ampun untuk memperbaiki diri. Nah, inilah 5 ciri orang takwa. 1 adalah tangguh, yang kedua adalah jujur, amanah, adil, yang ketiga adalah disiplin, yang keempat peduli, yang kelima biasa bangun awal dini hari untuk tahajud. Ini adalah ciri orang takwa, ini ciri orang yang sudah sampai kepada puncak kepribadiannya. Dan jika bangsanya bangsa ini, inilah bangsa terbaik, bangsa yang maju. Semoga kita dengan saum ini sampai kepada tujuannya menjadi orang dan bangsa terbaik, yakni bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.